Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Christian. Saya dari Binus University dengan NIM 25020197992. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan VMware Workstation untuk menjalankan Ubuntu secara virtual di komputer kita. Jadi buat kalian yang ingin belajar Linux dengan OS yang berbeda, video ini pas banget buat kalian. Jadi ayo langsung saja kita mulai. Tapi sebelum lanjut, mari kita kenalan dulu sama yang namanya virtual machine atau VM. Apa sih sebenarnya virtual machine tersebut? Jadi bayangin aja, kalian punya komputer dan di dalam komputer kalian punya komputer lagi yang berupa komputer virtual. Jadi secara singkat kita bisa menyebut itu sebagai virtual machine. Gampang bukan? Dan dengan menggunakan virtual machine, kalian bisa menginstal sistem operasi yang berbeda di dalam komputer utama kalian yang dijalankan oleh hardware dari komputer kalian. Serta kita bisa menggunakan aplikasi dari OS yang kita install di virtual machine tersebut. Keren bukan? Dan untuk menjalankan Ubuntu di Windows, kita bisa menggunakan aplikasi VMware Workstation. VMware Workstation itu merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai salah satu software yang terkenal untuk mengatur dan memasang virtual machine tersebut dengan berbagai fitur. Jadi dengan VMware kita bisa menjalankan virtual machine seperti Ubuntu yang akan kita coba, Android, dan bahkan sistem operasi lain jika kalian ingin mencoba lebih jauh. Dan menariknya lagi, sejak 11 November 2024, VMware Workstation Pro diumumkan sudah gratis untuk digunakan baik pemakaian personal maupun komersial. Sehingga VMware Workstation bisa menjadi salah satu solusi yang bisa digunakan hampir semua orang. Lalu, kita akan bahas beberapa fitur dan keunggulan VMware Workstation seperti snapshot, cloning, dan manajemen virtual hardware. Oke, snapshot merupakan fitur yang bisa menyimpan kondisi VM kalian sehingga kita bisa balik lagi ke kondisi sebelumnya jika terjadi kesalahan yang tidak terduga, sehingga sangat berguna untuk eksperimen atau belajar dan bisa disimpan sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Contohnya nih, jika kalian sedang mencoba membuat sebuah program, tetapi sayangnya program yang kalian buat membuat virtual machine-nya error atau OS-nya error tanpa kalian sadari. Di sini kita bisa menggunakan fitur snapshot untuk kembali ke kondisi sebelumnya sebelum error itu terjadi. Dan snapshot yang kita simpan dari jadwal itu bisa kita gunakan juga. Lalu, VMware Workstation juga bisa mengcloning virtual machine yang sudah kalian buat. Jadi sebagai contoh nih, jika kalian ingin menguji coba untuk mengupgrade kernel atau mungkin kalian memasang software kalian versi beta, kalian bisa menggunakan cloning sebelumnya. Sehingga jika proses gagal atau proses tersebut merusak VM, kita bisa tinggal menghapus klonnya sehingga VM induk atau VM utama kita tetap bersih secara spesifik tanpa harus kembali ke snapshot. Lalu, VMware Workstation juga bisa dengan mudah menyesuaikan RAM, CPU, ukuran disk, dan hardware virtual lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, jika kalian hanya ingin menggunakan virtual machine untuk program kalian dan program kalian terbilang cukup ringan, kalian juga hanya ingin menggunakan seperempat dari hardware komputer kalian, kita bisa mengkonfigurasinya di VMware Workstation-nya. Tetapi dengan banyaknya fitur yang cukup berlimpah, VMware Workstation membutuhkan resource yang cukup berat agar bisa dijalankan jika ingin menjalankan tugas yang berat. Sehingga kalau hardware komputer kalian kurang kuat, maka akan susah untuk menjalankan beberapa program sekaligus atau virtual machine sekaligus. Dan kalau itu terjadi, itu mungkin bisa membuat virtual machine dan komputer kalian akan menjadi lambat dan mungkin komputer kalian akan menjadi panas. Selain itu, untuk beberapa kasus seperti prosesor hybrid baru seperti Intel Gen 12 ke atas yang sudah menggunakan efisiensi core, bisa membuat thread dari virtual machine sering nyangkut di e-core yang membuat performa virtual machine terasa lambat dan itu perlu dipinding secara manual.
Jadi karena VMware mengalokasikan RAM dan CPU tersendiri untuk tiap virtual machine-nya, maka untuk menjalankan banyak virtual machine sekaligus dengan lancar, kita butuh PC dengan RAM besar, CPU multicore cepat, dan penyimpanan cepat seperti SSD. Jika hardware kalian pas-pasan, performa VM bisa terasa lambat, apalagi pada kasus seperti prosesor hybrid di mana thread VM bisa tersangkut di e-core. Tapi jangan khawatir, karena untuk menjalankan VMware Workstation itu tidak seberat itu kok. Dan kita akan bahas di sini yaitu langkah menginstal VMware dan Ubuntu Linux di komputer kalian. Dan di sini untuk sistem requirement-nya saya sudah tuliskan di layar, dan kalian bisa cek apakah sistem requirement ini sudah cocok dengan hardware dari komputer kalian. Dan di sini saya hanya akan membahas total minimum require-nya. Kenapa bisa jadi kayak gini? Karena yang untuk 4 core ini itu adalah gabungan dari VMware Workstation yang memerlukan 2 core dengan kecepatan minimal 1,6 GHz dan Ubuntu 2 core dengan kecepatan minimum 2 GHz, sehingga untuk sistem requirement minimumnya kita membutuhkan 4 core. Lalu untuk RAM-nya kenapa bisa jadi 8 GB? Itu karena selain dari 4 GB RAM untuk VMware Workstation dan 2 GB RAM untuk Linux, itu diperlukan juga masih 2 GB RAM untuk Windows di PC kita sekarang. Jadi 2 GB-nya itu untuk memberikan kelegaan di sistem hardware kita agar menghindari yang namanya lag. Untuk GPU, dua-duanya memerlukan DirectX 11 dan OpenGL 4.3 untuk 3D acceleration, dan kenapa jadi 1 GB VRAM? Di sini juga untuk memberikan kelegaan pada 3D acceleration bisa mencegah yang namanya lag. Karena selain dari VRAM untuk menjalankan Ubuntu Linux, PC kita juga memerlukan walaupun hanya sedikit, jadi itu juga bisa memberikan kelegaan dan menghindari lag. Lalu untuk penyimpanannya sendiri diperlukan 40 GB. Itu karena selain dari 25 GB untuk Ubuntu Linux dan 2,5 GB VMware, kita juga memerlukan penyimpanan untuk snapshot, buffer, dan lainnya yang diperlukan oleh Ubuntu Linux dan VMware Workstation. Dan untuk OS, karena kita menggunakan VMware Workstation versi terbaru, kita memerlukan Windows 10 atau 11 dengan arsitektur 64 bit. Dan untuk tampilan layar yang diperlukan itu di 1024x768 pixel. Lalu untuk internet itu sebenarnya opsional. Kalau kalian memerlukan akses internet di Linux, ya kita membutuhkan internet. Tetapi juga internet dibutuhkan untuk mendownload beberapa tools untuk VMware dan update. Oke, jadi ayo kita akan lanjut di sini untuk cara menginstal VMware Workstation. Oke, jadi untuk langkah instalasinya kalian bisa dimulai dari Google aja biar gampang untuk mencari VMware Workstation download, dan di sini akan keluar dari websitenya dari VMware, Fusion dan Workstation. Untuk perbedaannya, Fusion dan Workstation, Fusion itu jalannya di Mac, sedangkan Workstation jalannya di Windows. Jadi kita akan menggunakan versi Workstation. Di sini kita tinggal mengklik tombol yang tadi dan kita akan diarahkan ke website ini, access.com. Di sini tempat kita akan mendownload Workstation-nya nanti. Di sini kita akan membuat akun terlebih dahulu, karena untuk mendownloadnya kita memerlukan akun. Jadi di sini kita bisa mulai dengan register. Dan untuk registernya silakan gunakan email dari kalian yang kalian miliki. Jadi karena di sini saya hanya akan memberikan tutorial dan edukasi, saya akan menggunakan email anonymous yang ada di internet. Sini saya menggunakan 10-minute mail, dan ini email yang akan saya gunakan. Di sini juga ada CAPTCHA yang harus kita lewati. Oke, tinggal di next. Dan di sini kita akan diminta untuk memverifikasi email address kalian. Dan oke, kalian akan terima email seperti ini. Di sini ada beberapa teks yang akan diberikan oleh dia, dan kita hanya akan mengambil kode verifikasinya aja. Oke, mari kita lanjutkan saja. Dan di sini kita diharuskan untuk mengisi registrasi. Dan saya di sini akan menggunakan nama anonimus saja.
Oke, di sini saya sudah mengisi informasinya dan mari kita mulai. Oke, di sini kita bisa skip aja karena kita hanya fokusnya untuk mendownload ke VMware. Oke, setelah sampai di website ini, kita akan kembali ke halaman login ini menggunakan email yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Kita akan memasukkan next dan masukkan password yang sudah kalian buat. Oke, di sini kita akan diarahkan ke website baru lagi. Ini tempat mendownload, dan untuk mencari aplikasi gratisnya kita bisa klik di sini. Setelah diklik, kita tinggal mencari saja VMware Workstation. Setelah dicari akan keluar hasilnya seperti ini dan kita tinggal klik saja. Oke, di sini kita akan gunakan VMware Workstation Pro untuk Windows karena kita menggunakan versi Windows, dan kita akan gunakan versi terbarunya. Oke, sebelum kita bisa mendownload, kita harus setuju dengan terms and conditionnya. Untuk membuka ini kita harus mengklik term and conditionnya dulu, dan setelah itu dia baru bisa terbuka. Dan sebelum bisa mendownload, kita diminta untuk memverifikasi sekali lagi. Oke, di sini kalian tinggal mengisi saja alamat dari kalian, dan saya akan menggunakan alamat anonimus juga. Oke, di sini saya sudah mengisi data-data yang cukup anonimus juga, dan kita tinggal submit. Tapi jika kalian ingin serius menggunakan aplikasinya, silakan gunakan data kalian. Oke, setelah kita melakukan verifikasi, di sini kita baru bisa mendownload, dan kita akan mendownload. Oke, di sini tertera 400 MB dan silakan di-download. Jadi di sini tinggal kita buka aja aplikasinya, instalasinya, dan di sini tinggal kita jalankan aja setup instalasi seperti instalasi program lainnya. Oke, tinggal kita mulai next, dan di sini dia akan meminta untuk terms and agreement. Di sini kalau kalian ingin menginstalasi dengan file tempat yang berbeda, kalian bisa menggunakan, tapi saya akan menggunakan default aja. Dan di sini bisa di next aja. Jika kalian ingin membuat shortcut atau start menu di program folder ini. Dan di sini jika kalian ingin membuat shortcut, kalian bisa centang aja, dan saya akan mengikuti secara default. Jadi setelah di sini tinggal install dan tinggal tunggu saja. Oke, setelah selesai tinggal finish aja, dan VMware sudah terinstall di PC kalian. Lalu bisa kita langsung aja cari aplikasinya. Itu ada di sini, VMware Workstation Pro, dan tinggal kita buka saja. Ketika kalian sudah masuk ke aplikasi ini, maka akan tampilan harusnya seperti ini, tapi karena sebelumnya saya sempat mencoba, maka karena ini ada tampilan seperti ini. Jadi oke, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan teman saya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita di sini mau mengadakan tutorial, yaitu install Ubuntu alias virtual machine, virtual operating system, dan kita memakai Linux Ubuntu. Dan pertama-tama sebelum kita persiapkan Ubuntunya, ini kan kita melakukan penginstalan itu konteksnya itu berada di virtual machine. Virtual machine itu anggapannya itu kita tuh komputer kita yang masih kosongan ya. Untuk kita install Ubuntunya itu kita mesti cari dulu Ubuntu download ya. Download Ubuntu desktop, kita download ini Ubuntu ini versi 24 LTS. Kita klik aja download. Nanti dia bakalan ke download. Dan karena saya sudah download, saya klik batal saja. Lalu saya
langsung create a new virtual machine, typical, terus kita cari folder Ubuntu yang tadi kita download. Kita klik aja ISO-nya. Nah, di sini kita bakalan ngebooting dari operating system itu dari ISO-nya. Lalu kita bikin dulu nama user kita, yaitu ya user pengguna si Ubuntu-nya. Kalau di Windows ya kita bikin akunnya gitu loh. Kita bikin aja namanya Dava Romero, nama saya pribadi. Terus habis itu username-nya Dava Romero saja, yang kecil aja. Terus passwordnya 123 saja ya, biar mudah. Lalu next. Ini karena tadi saya sudah ada sempat install untuk coba-coba dulu. Jadi kita biarkan saja namanya virtual machine name-nya Ubuntu 64 bit. Location-nya ya kita bikinin. Oke, sama. Kita langsung next saja. Nah, maksimum disk size-nya dari virtual machine itu kita bikin berapa ya? 30 GB saja. Rekomendasinya 20 GB, tapi kita bikin 30 GB saja, dan kita bisa di sini bisa di split, bisa dijadikan single. Ya kita split aja, jadi kita bagi dua tuh nanti 15 ya. Lalu kita customize hardware. Jadi untuk RAM-nya itu bisa kita customize. Kita mau naikin ke 8 GB, prosesornya 4 core saja. Habis itu ini untuk setting hardware itu preferensi masing-masing ya, tergantung kalian tuh enaknya mau kayak gimana untuk menjalankan virtual machine-nya seperti apa. Dan di sini displaynya itu bisa accelerate 3D graphics ya. Saya mau accelerate, dan juga maksimum amount guess memorinya saya bikin 8 GB seperti tadi, memorinya 8 GB saja. Lalu kita close, kita langsung finish. Lalu kita tunggu komputernya nyala, booting up ya kan. Tunggu booting up, memang agak lama, sedikit lama ya. Jadi di sini kita tuh bisa mengetahui ya, kalau di dalam satu virtual machine ini kita bisa install banyak OS. Tidak hanya Linux, tidak hanya Ubuntu, melainkan banyak hal. Proses booting up-nya memang agak lama karena ini virtual machine. Oke. Komputernya sudah nyala, sudah booting up. Akan di preparing, dan ingat ini masih booting up-nya melalui ISO-nya. Cantik sekali suaranya. Oke. Lalu, nah di sini tuh kita bisa testing keyboard dulu ya. Oke. Template-nya US saja. Wired-nya Wi-Fi-nya connected wired saja. Terus habis itu kita update dulu. Ketika sudah update, kita close installer. Dia akan oke. Di sini sudah bisa ya. Tetapi di sini Ubuntu-nya belum terinstall secara penuh karena tadi kita baru update installernya saja. Kita langsung buka installernya yang versi terbarunya. Kita next. Tadi kita bisa testing keyboard juga nih ya kan. Habis itu next. Wi-Fi-nya udah. Interactive installation saja supaya kita bisa agak semi customize, bisa menyesuaikan juga sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu kita bikin default selection saja. Install third party software for graphics and Wi-Fi hardware, boleh. Download and install support for additional media format, boleh banget. Langsung saja. Erase this and install Ubuntu. Yes, saya mau erase this dan install Ubuntu. Supaya kita clean clean install ya Ubuntunya ya di virtual machine ya. Kita bikin usernya sebagai Dava Romero, passwordnya 123.
Ini untuk sebagai contoh saja. Time zone-nya kita pilih berada di lokasinya tuh Jakarta. Jamnya sama kayak Bangkok time zone-nya. Lalu sudah semua. Tinggal kita tunggu, dan ini prosesnya lumayan lama. Saya akan pause sampai nanti hingga akhirnya penginstalan selesai. Langsung saja kita teleport. Zup. Oke deh, kita lanjut. Kita sudah selesai installnya, dan habis itu kita langsung restart saja. Kenapa sih harus di restart? Karena tadi kita runningnya itu di ISO. Jadi kalau misalkan di restart, dia akan fully langsung menjalankan operating system itu bukan di ISO, melainkan langsung di hard disknya itu. Jadi udah bukan sebagai ISO bootable, langsung sebagai operating system pada umumnya. Ubuntu sedang menyala. Oke, kita langsung masuk saja. Oke, sudah terinstall. Skip for now Ubuntu Pro nya karena pasti bayar. Help improve Ubuntu, no, saya tidak mau share karena saya cinta privasi saya sendiri. Open App Center. Nah, ini kita bisa download aplikasi. Seperti contohnya itu kita bisa download ada Discord di sini, terus juga ada Steam. Saya mau download Discord saja. Oke. Di sini kita sekalian mau ngetes sinyal. Kita langsung klik finish saja, terus habis itu kita cari terminal. Terus kita ketik sudo update sudo install neofetch. Passwordnya kita input, terus kita enter. Oke, terminal sudah berhasil dijalankan. Kita bisa install neofetch. Kita continue, klik Y terus klik enter. Dan juga teman-teman ini terminalnya tuh Linux ya basisnya ya. Berbeda, tidak seperti Windows terminal. Kalau di Windows terminal kita bisa jalanin Linux juga, cuma itu saya biasanya tuh pakai Git ya. Git command. Nih. Dia tuh menjalankan perintahnya tuh sama seperti Linux. Bisa dipakai semua. Oke, di sini virtual platform sudah kita install, semuanya udah kita install. Dan ya, operating system dalam virtual machine sudah bisa digunakan. Nah, ini kita tes, kita cek buka YouTube ya. Sangat responsif sekali teman-teman. Kita langsung cek Dolby Atmos untuk cek suaranya apakah menyala. Sudah cukup. Oke. Ya, oke, sudah. Terus di sini kita bisa open Discord-nya. Discord-nya sudah terpampang. Oke, sudah bisa di ini. Dan juga kita bisa ada multi desktop gitu ya, sama seperti di Windows ya. Jadi kalau di Windows ada desktop 1, ada desktop 2 juga sama. Dan kalau saya lihat-lihat sih di sini di Linux ini Ubuntu ini sangat
enteng. Jadi ya sudah selesai, cukup kita bisa langsung power off aja, dan sistem akan power off dan sudah selesai. Ubuntu bisa digunakan di dalam virtual machine. Oke. Internet sudah berfungsi, driver sudah berjalan, fungsinya bisa multitasking, dan juga itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.